kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putri. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karulipan yang bernama Raden Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa? Ya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting bahwa Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kauripan akan datang. Ayah telah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu Kertapati. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami telah membuat perjanjian bahwa Chandra Kirana akan menikahkan Raden Inu Kertapati dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Maaf, ayah. Aku datang. Sama-sama, mari kita persiapkan segala sesuatu. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan jujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun tetap mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Apa ada orang di dalam? Permisi. Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kau menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan, yang pasti membuatnya menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang aku akan menyiapkan ramuan untuknya. Kutunggu kabar darimu. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Hahaha, Chandra Kirana, apa kabarmu? Hah? Nenek sihir yang dipinta. Hahaha, apa kabarmu? Hahaha, Chandra Kirana, apa kabarmu? Hah? Kelihatannya kau sangat seram hari ini. Siapa kamu? Diam, jangan banyak omong. Aku di sini untuk menyihirmu. Kenapa kamu menyuruhku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Kamu akan menjadi manusia saat siang hari. Apabila kau di malam hari, kau akan kembali menjadi kiam. Kutukan ini akan berakhir bila kau bertemu dengan Raden. Chandra Kirana telah ditutup menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa terdekat. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut di dalam. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oke, menurutku, aku akan membawamu pulang. Tibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu
berbicara. Sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus cari ikan lagi, kalau enggak aku nanti mau makan apa. Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Bisa di sini dulu ya, tadi kan dibantu oleh seorang ibu. Kasihan sekali itu. Makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan merasakan dulunya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang ini masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu selalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di pakaian berubah menjadi wujud gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik. Siapakah kamu? Kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega menulis saudaranya sendiri. Tapi namanya juga manusia. Kalau sudah cemburu apapun dilakukan. Ya sudah, aku boleh tinggal di sini. Nah, Sementara itu, Pangeran ini Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutnya pada Raden Inu diberikan arahan yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu perjalanan? Siapa kau saudara? Kau tidak perlu tahu siapa aku, ikuti saja petunjuk yang diberikan. Baik, terima kasih atas Setelah perjalanan cukup jauh memenuhi petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti, yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak. Tolonglah, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Terima kasih. Janganlah kau mengikuti arahan yang diberikan burung gagak tadi. Sebenarnya dia adalah nenek sihir yang menjelma sebagai burung gagak. Ikutilah. Jalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kau akan menemukan desa Dadapan. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gunung yang dilihatnya untuk melintas air dan airnya
mungkin aku sudah dapat membaca sebentar di sana dan saya mendapat satu air luas sekali buat mandi. Permisi. Ya, sebentar. Bukankah kau dari mana? Saya di rumah, kok bisa ada di sini? Ceritanya panjang, aku sudah berhari